Nah, karena ini dimulai dengan pengelompokan dan siswa dituntut untuk saling bekerja sama atau berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai prediksi soal untuk seleksi PPG tahun 2023. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk video kali ini khusus kita akan membahas mengenai model pembelajaran teman-teman ya, beserta prediksi soalnya. Oke teman-teman, untuk model pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 adalah model pembelajaran yang menonjolkan aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan dan berprakarsa, berpusat pada siswa, otentik, kontekstual dan bermakna bagi kehidupan siswa sehari-hari. Kemudian untuk model pembelajaran ini ada banyak teman-teman ya. Yang pertama ada model penemuan atau inquiry learning, kemudian ada model penyingkapan discovery learning, kemudian model pembelajaran berbasis masalah problem based learning, model pembelajaran berbasis proyek project based learning, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, model pembelajaran jigsaw dan yang lainnya teman-teman ya. Ada TPS, ada jenis-jenis yang lainnya. GI, NHT, kemudian Picture and Picture, kemudian TS ya, to stay and to stray. Dan teman-teman silahkan tambahan di kolom komentar model pembelajaran yang lain atau jenis pembelajaran yang lain yang bisa teman-teman gunakan saat mengajar ya teman-teman ya. Ada banyak sekali yang belum saya jabarkan di video ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk pengertiannya tidak saya sebutkan di sini teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan cari tahu sendiri, sekaligus kita mengingat kembali ya mengenai pembelajaran kita yang dulu-dulu teman-teman. Oke, kita akan langsung saja ke contoh soal yang pertama. Pak Budi memulai pembelajaran dengan menjabarkan masalah-masalah autentik yang kemungkinan pernah ada di lingkungan para siswa. Masalah yang dijabarkan adalah masalah pada kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis ya, dan pemecahan masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting. Pak Budi memfokuskan diri untuk membantu siswa untuk menyusun pengetahuannya sendiri. Model pembelajaran yang digunakan Pak Budi adalah discovery learning, B problem based learning, C project based learning, atau yang D inquiry learning. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, teman-teman fokus mencari kata kuncinya teman-teman ya. Di sini kita lihat Pak Budi memulai pembelajaran dengan menjabarkan masalah-masalah autentik yang kemungkinan pernah ada di lingkungan. Jadi dia memulai dengan masalah-masalah. Kemudian masalah tersebut dipelajari oleh siswa teman-teman ya untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan kemudian mendapatkan konsep-konsep penting. Jadi di sini intinya ada di yang pertama ini ya, menjabarkan masalah-masalah autentik. Jadi Pak Budi memulai dengan menjabarkan masalah, baru nanti bumbu-bumbunya itu apa yang akan dilakukan. Tapi intinya ada di sini, yaitu penjabaran masalah, dimulai dengan penjabaran masalah. Ingat apa itu jawabannya? Ya betul banget teman-teman ya. Kalau dimulai dengan penjabaran masalah-masalah, maka itu adalah model pembelajaran dari problem based learning teman-teman ya. Jadi jawabannya B. Oke? Kita boleh beda pendapat teman-teman, silakan komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Ibu Maryam melakukan pembelajaran dengan mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Setiap siswa dalam kelompok dituntut untuk berkolaborasi, saling bekerja sama dan saling tolong-menolong agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Model pembelajaran yang digunakan Ibu Maryam adalah
A. Project based learning, B. Discovery learning, C. Problem based learning, atau yang D. Cooperative learning. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Kita lihat di sini ya, model pembelajaran yang digunakan yaitu mengelompokkan siswa ke dalam kelompok yang heterogen. Kemudian mereka dilatih untuk bisa berkolaborasi, saling bekerja sama, dan saling tolong-menolong dalam kelompok tersebut. Nah, karena ini dimulai dengan pengelompokan dan siswa dituntut untuk saling bekerja sama atau berkolaborasi, intinya di sini ya poinnya, yang dua ini. Maka ini adalah teknik dari Hai teman-teman, aku mau rekomendasikan e-book Siap Hadapi PPPK 2023-2024 edisi revisi. Buku ini berisi lebih dari 300 soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Di antaranya terdapat lebih dari 170 butir bocoran soal yang sudah dimodifikasi. Tentunya soal sudah dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan. Buku ini dilengkapi trik menjawab soal cepat dan beberapa FR kompetensi teknis. Yuk segera diorder. Terima kasih. Cooperative learning teman-teman ya, pembelajaran kooperatif. Itu dia teman-teman ya. Kalau yang A ini bukan, kalau yang ini berbasis project. Kalau discovery ini nanti kita lihat contohnya. Kemudian kalau problem based learning ini dimulai dengan masalah, seperti yang tadi ya, yang contoh soal yang pertama. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Bu Ani memberikan sebuah tema dan meminta para siswa untuk menghasilkan sebuah karya. Siswa dituntut untuk mendesain, memecahkan masalah, mengambil keputusan, melakukan kegiatan investigasi, hingga karya mereka siap dipresentasikan. Model pembelajaran yang digunakan Ibu Ani adalah A. Project based learning, B. Discovery learning, C. Problem based learning, atau yang D. Cooperative learning. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama. Di sini intinya adalah meminta para siswa untuk menghasilkan sebuah karya, teman-teman ya, intinya di sini. Nah, kemudian siswa lebih aktif atau lebih banyak andil dalam pembelajaran, seperti dia mulai mendesain, memecahkan masalah, mengambil keputusan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti investigasi, hingga karya yang ingin dihasilkan ini tercapai, teman-teman ya. Nah, ini adalah model dari pembelajaran. Ya teman-teman, benar banget ya, yaitu project based learning. Jadi kalau misalkan para guru ingin siswanya mendapatkan karya atau project atau sesuatu yang menghasilkan luaran gitu teman-teman ya, biasanya di karya seni atau seni budaya teman-teman biasanya menggunakan project based learning. Jadi ada luarannya ya, ada hasilnya. Nah, ini adalah model pembelajaran dari project based learning teman-teman ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang keempat. Seorang guru memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema pelajaran. Siswa dituntut untuk melakukan observasi dan eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari pertanyaan yang sudah diberikan. Aktivitas tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri siswa serta mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut adalah A. Project based learning, B. Discovery learning, C. Inquiry learning, atau yang D. Cooperative learning. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Ingat ya teman-teman ya, cari kata kuncinya. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama. Di sini teman-teman kita lihat ya, guru memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Intinya di sini ya, pertanyaan-pertanyaan. Baru kemudian siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan sesuai dengan tema pelajaran gitu teman-teman ya. Nah, kalau dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan, maka jawabannya model pembelajaran yang digunakan adalah apakah yang A, project based learning? Bukan ya, karena kalau project itu harus ada karya, hasil. Kemudian kalau discovery learning, bukan juga teman-teman ya, bukan discovery learning. Kemudian kalau yang C, inquiry learning. Ingat kata inquiry itu berasal dari kata pertanyaan teman-teman ya, pertanyaan. Bisa juga penyelidikan, bisa juga
artinya pemeriksaan teman-teman ya, pemeriksaan. Jadi kalau ada seorang guru yang memulai pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang sifatnya itu penyelidikan, maka itu dia menggunakan model pembelajaran dari inquiry learning teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 5. Pak Adi meminta para siswa untuk membuat kelompok awal sesuai dengan pokok materi yang akan dipelajari. Setiap kelompok mempelajari materi yang berbeda antar kelompok yang satu dan yang lain. Misalkan kelompok 1 mempelajari materi A, kelompok 2 mempelajari materi B, dan seterusnya. Setelah para siswa menguasai materi kelompoknya masing-masing, Pak Adi meminta mereka membentuk kelompok baru dengan ketentuan setiap kelompok awal mengutus 1 orang untuk membentuk kelompok baru. Kelompok baru akan terdiri dari siswa yang sudah mempelajari materi A, materi B, materi C, dan seterusnya. Pak Adi meminta mereka untuk saling menjelaskan mengenai materi yang telah mereka pelajari. Model pembelajaran yang digunakan oleh Pak Adi adalah discovery, B. Inquiry, C. Kooperatif, atau yang D. Jigsaw. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Jadi di sini model pembelajaran yang digunakan itu yang pertama mereka dibentuk menjadi beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok katakan ini yang pertama mempelajari materi yang A. Materi A saja. Kemudian kelompok kedua mempelajari materi B saja. Kelompok 3 mempelajari materi C saja gitu. Dan kelompok keempat misalkan mempelajari materi yang D. Nah, setelah mereka menguasai materi mereka, maka mereka akan mengutus masing-masing orang di sini, terdiri dari 4 orang misalkan. Maka orang pertama diutus untuk membentuk kelompok yang lain yang baru ya. Jadi dari kelompok yang baru ini kelompok baru, ini kelompok lama. Jadi masing-masing dari kelompok baru ini ada yang bisa materi A, ada yang bisa materi B, ada yang bisa materi C, dan ada yang bisa materi D. Nanti mereka akan saling mengajarkan, akan saling berbagi informasi mengenai materi-materi yang sudah mereka pelajari. Nah, ini adalah model pembelajaran dari Jigsaw teman-teman ya, yang D teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 6. Pak Ahmad memulai pembelajaran dengan menjabarkan beberapa masalah nyata yang ada di lingkungan masyarakat. Ia menyajikan cerita dan permainan untuk memancing rasa ingin tahu para siswa. Siswa akan menyelidiki sendiri, membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu. Siswa diharapkan dapat menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas guna mencari informasi baru hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan oleh Pak Ahmad adalah A. Discovery, B. Inquiry, C. Kooperatif, atau yang D. Jigsaw. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, untuk soal nomor 6 ini adalah soal nomor terakhir untuk video kali ini. Silahkan teman-teman bantu Mimin untuk meramaikan video ini dengan menjawab soal nomor 6 ini di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.